Antifon pembuka. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Mazmur 149 ayat 1 dan 2. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Mari kita mengawali lembaran hari baru ini dengan merayakan Ekaristi. Untuk itu kita persiapkan hati kita dan mohon kerahiman Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, Engkau telah mengorbankan diri demi menebus kami, hamba-hambamu yang berdosa ini. Semoga kami menjadi pewarta damai sejahtera-Mu melalui perkataan dan tingkah laku kami. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat seorang yang duduk di atas tahta di surga. Dengan tangan kanan dia memegang sebuah gulungan kitab. Kitab itu ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tak seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tak seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Dialah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta, dan di tengah-tengah keempat makhluk serta orang tua-tua itu. Anak domba itu kelihatan seperti telah disembelih, ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 orang tua-tua di hadapan anak domba. Mereka masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah cawan emas penuh dengan kemenyaan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu lagu baru, katanya, "Layaklah engkau menerima gulungan kitab dan membuka ke-7 meterainya. Sebab engkau telah disembelih, dan dengan darahmu telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka sebagai raja akan memerintah di bumi."
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya, biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, Ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andai kata pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Yerusalem tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Hati mereka keras, hati mereka tertutup bagi damai sejahtera dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Yesus sedih sekali dan menangisi kota Yerusalem beserta seluruh penduduknya. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus memberitahu kita apa yang perlu untuk damai sejahtera, yakni dengan menerima Yesus dengan hati dan tangan yang terbuka, menerima Yesus sepenuhnya dalam hidup
kita. Seperti yang ia wartakan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 2. Ketika Paulus berbicara tentang Yesus Kristus, pada ayat 14 Rasul Paulus menulis demikian, Dialah damai sejahtera kita. Kristus Yesuslah yang adalah damai sejahtera kita. Lalu pada ayat 17 Paulus menulis, Ia datang membawa dan mewartakan damai sejahtera bagi kamu yang dalam tanda kutip jauh, dan bagi mereka yang dalam tanda kutip dekat. Yesus datang untuk membawa damai sejahtera bagi orang-orang Yahudi yang disebut dekat, dan bagi orang-orang bukan Yahudi yang disebut Paulus sebagai jauh. Kita adalah orang-orang bukan Yahudi, namun kita telah menerima Yesus Kristus. Dialah damai sejahtera kita. Oleh karena itu, agar damai sejahtera itu selalu ada dalam hidup kita, menjadi bagian dari hidup kita, tidak lain, kita harus tetap hidup di dalam Dia, setia mengikuti Yesus, hidup di dalam dan bersama Dia, apapun situasi hidup yang kita alami sehari-hari. Juga pada masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak akan mengalami kejenuhan meskipun banyak tinggal di rumah. Kalau kita selalu merasakan kehadiran Yesus yang adalah damai sejahtera bagi kita. Amin.